Naik Tangga, sebuah platform yang lahir dari dua orang yang ingin menambah wawasan, tapi nggak pengen sendirian, karena berbagi bikin kita happy. Halo, selamat datang di Naik Tangga. Kenalin, nama aku Gita. Hai, nama aku Kinan. Di video kita yang pertama ini, kita mau share tentang aku yang pengen belajar hal-hal baru, belajar skill-skill baru. Oke, kayak gimana tuh, Kian? Random sih di di masa pandemi ini aku ngerasa aku pengen memanfaatkan waktu-waktu luang buat belajar skill baru, buat nambah nambah skill baru. Karena ya sayang aja gitu waktu luang masa dipakai rebahan terus kan. Banyak sih yang pengen aku pelajarin, kayak misalnya aku pengen belajar gitar, atau karena aku suka Taylor Swift ya, jadi pengen pengen deh jago gitar kayak dia gitu. Atau aku pengen belajar masak kayak Chef Renata di MasterChef, atau aku pengen belajar belajar bahasa baru kali ya, belajar bahasa Korea gitu atau bahasa Jepang biar nonton drakor nggak usah pakai subtitle gitu deh, banyak deh pokoknya. Tapi ini, udah ada yang mulai belum? Belum sih, belum ada yang mulai, baru baru pengen aja, baru kepikiran aja akhir-akhir ini. Hmm, Karena ya, apa ya, kenapa? karena aku kalau ngelihat Taylor Swift, ngelihat Chef Renata tuh rasanya kayak jauh banget, kayak kayak bisa nggak ya punya skill, punya skill baru, punya skill masak gitu, sementara waktu yang aku punya cuman cuman ya waktu luang aja gitu, memanfaatkan waktu luang, takutnya ntar nggak komitmen, bolong-bolong di tengah lah gitu, atau keburu capek lah, belum bisa tapi udah capek duluan gitu deh pokoknya. Hmm, Way, Chef Renata tuh seumuran loh sama kita. Thank you Bu untuk infonya. Seumuran ya? Ya ampun, kok kita ukurannya masih kayak anak TK gini ya? Duh, terima aja, Bu. Berhubung nih kamu lagi pengen banget nambah skill, Hmm, video nih. Jadi aku tuh habis nonton video. hmm. Videonya itu dari channel YouTube-nya TED Talks. Ya, video udah lama gitu. Pembicaranya itu Josh Kaufman. Aku nonton video itu, aku makin buat nambah skill Makin baru apa? sama kayak kamu. Buat nambah Oh, skill baru kayak kamu. termotivasi. Hmm. Suara kamu putus-putus, Bu. Serius. Iya, ya. Ya, Lanjut aja, lanjut aja. maklum ya. Tapi nih ya, Eh, pokoknya si Josh Kaufman ini tuh dia tuh siapa tuh dia tuh? penulis Hmm. penulis di fokusnya tuh di bidang bisnis, tapi dia tuh pakai multidisiplin, pendekatan multidisiplin untuk dan studi dia gitu. Kalau kamu pengen tahu just Kaufman kayak gimana, kamu bisa buka di uh, justkaufman.net. Itu di situ ada profil dia Oke, oke. gitu. Ntar, aku buka deh webnya. Aku nggak jelas tadi suara kamu. Jelasin profil dia siapa. Nanti aku lihat sendiri deh di Oke, websitenya. oke, oke. Oke, oke. Nih, Bu, Hmm. BTW aku udah bikin summary-nya nih dari Hmm. tontonan YouTube aku itu. Kamu bikinin summary. Oh, ya, 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 ya. Oke Oke. kan, niat gak, niat gak? Niat banget buat sharing, sharing. Nah, iya dong, karena berbagi. Bikin kita happy. Happy kan berbagi? Yoi. Nah, kamu pernah dengar gak sih tentang 10,000 hours rules? Jadi, Belum. ini tuh beberapa sumber bilang kalau untuk menguasai skill itu butuh 10.000 jam lamanya. Dan Namanya ini tuh dan 10.000 jam. ya, dan ini tuh bersumber dari buku buku yang judulnya Outliers
karangan Malcolm Gladwell. Nah, dia tuh bilang untuk menguasai skill itu, yaitu butuh 10.000 jam tadi. 10.000 jam itu sama kayak semana ya? Sama kayak 5 tahun kamu kerja full time. Wow, aku kerja 4 tahun Gimana? aja udah kerasa lama banget. Itu kerja loh 8 Lama. jam sehari. Tapi tunggu dulu. Nih, di 10,000 hour rules-nya ini ada bintang kecilnya nih. Kelihatan gak tuh ada bintang warna merah? I see, I see. Term and condition gitu ya. Nah, ternyata ya artinya itu adalah Mhm. untuk hal ini tuh untuk mencapai expert level. Kayak misalnya nih kamu pengen jadi chef kayak chef Renata atau ini sekelas Taylor Swift dan lain-lain. Emang kamu mau gue pengen jadi Hmm? Apa? harapan Apa? kamu pengen jadi kayak mereka gitu? Oh, enggak sih, aku at least bisa aja gitu. At least kalau misalnya mainin gitar tuh apa ya, lagu sama gonjrengannya tuh pas gitu. Atau kalau masak tuh ya masakannya enak gitu, masakannya bisa dihabisin gitu. Terus orang-orang bilang enak, enak gitu. Not Iya, iya, bad. iya, iya, iya. At least apa ya, acceptable level lah, bisa bisa diterima sama orang gitu. Oh iya nih, bisa Nah, nih si Kina nih masak nih ya. gitu. Nah, itu Cin. Nah, dari si riset yang dibikin sama Josh Kaufman itu, Hmm. yang kamu bilang acceptable level itu disebutnya reasonably good. Hmm, 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 hmm. Itu ternyata kalau menurut riset dia nggak butuh waktu 10.000 jam tadi, tapi kita cuman butuh waktu ya 20 jam. 20 jam beda banget sama 10.000 jam, jauh banget bedanya. 20 jam. 20 jam tuh kalau menurut riset dia tuh nih, Hmm, hmm, dia hmm. tuh ngelihat hubungan antara practice time sama how good how good you are. Nah, Hmm, kamu kan tadi bilang nih, kamu hmm. pengennya sampai level acceptable Ya, tadi, yang ya. artinya reasonably good. Reasonably good itu kayak yang ada di titik di garis warna merah itu di grafik. Ya. Pada kamu udah mencapai 20 jam tadi atau udah mencapai rasa minggu tadi, apa perubahan how good you are itu udah nggak terlalu signifikan lagi, tapi kamu akan menjadi semakin expert. Hanya saja kita butuh waktu yang lebih lama kayak gitu Kim. Oh, 20 jam itu berapa? Enggak 5 tahun kan? Berapa tuh? Ya Bu, mohon maaf nih. Itu tuh sama kayak 45 menit per hari kamu luangin waktu Oh, 1 bulan, dan itu tuh nggak full Kim, kamu bisa skip deh 2 harian lah. wah udah dihitungin ya, mentang-mentang Oh, jago ngitung. Oh, jadi beda banget ya. Berarti 20 jam itu apa? Buat sampai level yang tadi aku mau gitu ya. Level acceptable level tuh 20 jam aja tuh ya cukup iya gitu ya. Dan dan ya, 20 ya. jam itu apa ya, setara 45 menit per hari, artinya ya kamu pasti pasti bisa lah ya meluangkan 45 menit per hari gitu kan. Pasti bisa Bu. Oh, 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 oh. Oke, 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 oke. Menarik nih. Tapi ada tips atau triknya gimana Oh 20 pasti jam ini? dong. Gimana tuh? Nih, jadi step pertama nih, deconstruct skill. Maksudnya Hmm. gimana sih? Jadi deconstruct skill ini pertama yang kamu lakuin adalah cari skill yang emang kamu pengen. Kamu tentuin dari skill itu apa sih goal yang sebenarnya kamu pengen, Hmm. ke kamu dikonstruk jadi beberapa sub skill. Terakhir, coba kamu pelajarin dulu hal emang terpenting untuk mencapai goals kamu itu, gitu. Kebayang nggak? Kasih contoh dong.
Hmm. Contohnya nih, kamu kan tadi pengen belajar gitar. Ya, ya. Step pertama kan skillnya yaitu skill pengen belajar gitar. Mhm. Dan goalsnya apa sih kamu dari belajar gitar itu? Misal kamu pengen bisa lagu-lagu yang emang hitsnya Taylor Swift. Mhm. Ketiga, kamu dekonstruk nih. Jadi beberapa sub skill bisa bisa kayak kamu bagi-bagi nih dari berdasarkan chord-chordnya, dari chord yang general dulu yang kayaknya gampang Mhm. sampai yang emang susah. Abis gitu yang terpenting dulu misal nih kamu sukanya apa sih, coba lagu Taylor Swift deh, contoh salah satu. Apa ya yang terkenal itu dia Love Story. Ya, coba love Heeh. story, ternyata love story gampang nih chordnya. Hmm. Misal ada cuma beberapa chord doang, coba kamu pelajarin dulu itu sambil abis gitu baru deh sub skill yang lain kayak gitu. Oh, Coba. berarti ini kali ya, apa namanya, aku lihat lagu-lagu hitsnya Taylor Swift tuh apa aja, terus chord yang dia pakai yang paling sering apa gitu, berarti aku pelajari chord-chord itu duluan gitu ya. Iya, Ya. dari Hmm. lagu-lagu yang emang kamu pengen bisa. Hmm, 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 hmm. Oh, I see, I see. Oke, oke. Berarti kalau Coba contoh lain. contoh lain apa ya? Oke, masak tadi ya, masak. Aku kalau mau dekonstruk skill masak berarti kan kan masak tuh skill masak tuh banyak ya, ada misal dari segi apa ya, jenis makanan, mungkin makanan, ada makanan Asia, makanan Italia, makanan Asianya juga banyak, ada masakan Korea, masakan Indonesia, masakan Jepang gitu kan, berarti aku pilih dulu nih. Misal aku udah menentukan pengen masakan Indonesia gitu kan, terus aku dekonstruk masakan Indonesia tuh ada apa aja gitu kan. Terus aku pilih mungkin masakan yang masakan yang biasa dimasak saat Lebaran mungkin. Terus aku mau pelajari itu duluan gitu. Atau apa ya, masakan makanan khas Indonesia kayak ya gitu deh. Mungkin Rendang. aku aku pelajari yang orang-orang banyak tahu, orang-orang yang bisa kasih nilai gitu kalau misalnya aku masak itu gitu. Jadi aku pelajari yang paling Berarti eh ya yang paling familiar dulu lah gitu. Berarti goals kamu pengen bisa masakan Indonesia, khususnya yang Mhm. emang udah familiar kan. Betul, betul, betul. Urutin deh, mana yang oke nih yang paling gampang dulu aja dari yang familiar Hmm. itu. Coba urutinnya misalnya dari kayak gitu dulu. Habis di habis di dekonstruk ke beberapa soft skill tadi. Lanjut nih ya, step Mhm. berikutnya. Hmm, learn enough to self correct. Gimana? Apa Mhm. sih maksudnya? Harus kamu lakuin adalah cari source pembelajaran, bisa dari video tutorial, dari buku-buku atau paper atau majalah ya, anything Mhm. lah ya, banyak banget sekarang kan source-nya. Habis gitu nih kamu coba pelajarin source itu sambil dipraktekin. Mhm. Jadi nih ya, kamu tuh harus pelajarin source-nya, tapi ingat procrastinate. Apa? Kenapa? Karena Jangan apa? kalau kamu nunda-nunda, Oh. itu loh Kin. Pokoknya kayak maksudnya gimana? Kamu tuh kayak misal pelajarin kamu ada 5 source, terus kamu pengen pelajarin semuanya dulu beres, terus udah gitu kamu baru deh mau praktek. Nah itu tuh jangan, itu tuh kayak kamu nunda-nunda buat prakteknya. Jadi mending kamu pelajarin sambil dipraktekin, kamu ulang-ulang sampai nih kamu udah bisa mengkoreksi apakah ini udah benar atau udah bagus atau masih salah gitu. Oh, oh, I see, I see. Jangan procrastinate gitu ya, Bu. Jadi Yo, jadi
Biasanya kan kadang nih aku kalau misalnya belajar sesuatu, aku mau baca baca buku tutorialnya dulu sampai volume 10 baru aku mau mulai praktekin gitu. Itu nggak boleh ya. Itu juga Iya menunda-nunda namanya. betul. Oke. Bukunya juga jangan nyampe 10-10 banget lah Bu, kebanyakan Bu. Filter Iya. aja dulu filter, I see, I see. kan? Mhm. Kebayangkan? Kebayang, kebayang. Oke, oke. Kayak tadi aja, misalnya nih kamu yang gitar tadi nih, Ya. coba kamu udah kumpulin beberapa Mhm. beberapa versi source-nya, bisa kan dari buku-buku belajar gitar kan banyak nih sekarang. Mhm. Terus udah gitu sebenarnya dari browsing juga udah banyak kan, Mhm. website-website atau aplikasi. Nah itu kumpulin, Mhm. kamu pilih filter, abis Mhm. itu kamu coba deh yang kayaknya sekiranya cocok sama kamu source-nya, kamu Mhm. pelajarin sambil kamu praktekin, diulang-ulang sampai bisa beneran deh kayak kunci C aja tuh ya gitu. Oke. Oke Bu, Berarti apa kalau Bu? kalau misalnya contoh yang masak tadi ya, berarti kalau misalnya aku masak masak apa ya, masak rendang mungkin ya, masak rendang, eh, misal harus direbus selama 2 jam gitu biar lunak gitu. Terus ketika aku nyobain hasilnya, loh kok nggak lunak gitu dagingnya gitu, berarti berarti aku tahu ada Nah yang gitu ya. salah gitu kan, berarti aku tahu ada yang salah di bagian merebusnya gitu. Berarti artinya learn enough to self correct itu sampai belajar sampai kamu sadar kalau itu salah dan kamu tahu itu salahnya di mana dan kamu bisa benerin kesalahannya gitu ya. Benar, 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 benar. Benar banget. Hmm. Lanjut, 5 juta rupiah lanjut ya. ya Bu. Iya Bu. Step 3 Bu. Barriers. Ini nih Bu, Hmm. penting banget Bu. Maksudnya gimana sih? Pertama nih, kamu waktu pas udah mau luangin waktu untuk belajar, kamu hindarin semua yang bisa ngeganggu ngeganggu fokus belajar kamu. Kayak misal nih, dikit-dikit pengen buka HP, pengen buka Instagram gitu, atau enggak kayak nonton TV nih ada acara acara seru atau kayak gitu ini lagi asik banget atau gimana. Nah ini nih yang harus dihindarin Bu, pokoknya harus fokus 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 aja. Masalahnya tangan ini tuh nggak aku mikir aku pengen buka HP tuh lagi ngelamun aja, ngambil HP tuh nggak sadar gitu Bu. Ya sadar Ngambil ya Bu ya ngambil HP, emang. ngambil HP langsung buka aplikasi tuh loh. Kok tiba-tiba udah ada di Twitter aja gitu. Nggak sadar, nggak sadar. Berarti itu harus Kok udah ini ya. retweet aja Iya, gitu kok ya. udah retweet, kok udah ribut aja gitu ngelihat orang ribut di Twitter. Itu Bu, itu apalagi kalau lagi ada yang trending kan kayak kita Hmm. mau asik ke terusan aja liatin kan, tahu-tahu udah jam berapa. I see, I see. Pokoknya hempaskan semua gangguan-gangguan itu ya. Hempas Bu, hempas. Terakhir nih, Hmm. step 4 yaitu practice at least 20 hour study. Oh, Nah, at di least sini ya. at least poin pentingnya adalah kamu harus komitmen. Terus yang kedua, kamu harus pastiin juga kamu udah punya toolsnya nih sebelum emang kamu mulai pelajarin skill baru itu. Jangan sampai pengen belajar gitar tapi belum punya gitar. Atau kayak seenggak banget ya kamu pinjem deh. Ya ya, ada lah ya, ada ya. Ada Bu. Harus ada gitu kan. Berarti berarti Gimana nih kalau Bu? kalau kalau mau masak rendang, at least aku harus punya itu ya si panci tekan apa presto presto. Resto. Iya. Ya. Kayak beli deh ntar di ini di mana di situ lah aku beli. Ya, di e-commerce ya Bu ya. Oh, di situ lah. Situlah ya. Oh, Oke deh. Sebenarnya segitu sih. oh udah Aku empat empat step nih. summary-nya nih, summary Bu, summary. Summary dari Oh, segala summary. summary of summary. Nih, tadi kan poin pentingnya
minimum kita harus punya waktu 20 jam buat belajar skill baru sampai mencapai level si reasonably good diterima orang. Terus step-stepnya, yang pertama deconstruct skill tadi, learn enough to self-correct, remove practice barrier, dan practice at least 20 hours. Tapi dari semua itu, yang paling penting banget Apa? Core of the adalah core. halangan untuk memulai sesuatu bukan soal intelektualnya Bu, tapi soal emosional. Apa sih? Kayak misal nih, kayak kita ngerasa kok kayaknya gue bego banget ya, atau kayaknya lemot gitu, kayak kayaknya gue nggak bisa deh belajar kayak gini, atau enggak kayaknya ini bukan Ciut duluan gitu ya. pokoknya ciut duluan gitu deh, yang excuse dulu gitu, itu jangan dulu Bu. Oke, berarti Pokoknya seenggaknya kita harus coba. I see. Pokoknya sama hempaskan juga emosi-emosi yang apa ya, yang nggak pede gitu ya, nggak pede, ngerasa ngerasa kayaknya nggak bisa gitu kan. Aku nggak Karena semahir sebenarnya ya, Taylor Swift gitu. sebenarnya itu tuh ya dari pikiran kita aja, itu kayak hal-hal kayak gitu tuh ya dari mindset kita gitu loh, mindset kita yang harus dibenerin sebenarnya. Oke. Thank you Zita. Ini udah nih summary of summary, ada summary of summary nggak? Udah cukup. Oke. Ini jadi ada empat step ya yang harus yang harus diutamakan gitu lah ya. Yang harus diingat gitu untuk mempelajari 20 jam pertama mempelajari skill baru. Oke, thank you Zita buat udah dibikinin summary-nya, udah sharing juga. Terus mungkin tadi aku ngasih contoh-contohnya belum tepat atau kurang tepat, mungkin bisa lah ya teman-teman di komplek YouTube ini cariin juga contoh-contohnya, dan semoga teman-teman aku termotivasi sih dengan kamu sharing info ini. Semoga teman-teman juga termotivasi. Kita akhiri video pertama kita kali ini. Semoga teman-teman termotivasi dan bisa punya energi baru untuk mempelajari hal baru dengan tips-tips yang baru Zita sharing. Aku juga mau belajar hal baru. Aku mau beli panci presto dulu ya. Masih belajar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya mungkin ya Zit ya. Semoga ada video selanjutnya. Pasti dong. Ya, harus semangat ya. Oke. Dah. Bye.